Saya melihat orang-orang yang diurapi, amin. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Aminnya boleh lebih keras. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita masih ada di dalam satu seri firman Tuhan, Healthy Soul, jiwa yang sehat, happy life. Berkaitan dengan Healthy Soul ini, saudaraku, jiwa yang sehat, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul From Stress to Rest. From stress to rest. Saya akan memulai, saudaraku, karena ada banyak orang hari-hari ini sering ngomong, aduh stres pastor, stres pastor. Kata-kata stres ini ada di mana-mana. Tetapi nggak banyak orang tahu fakta tentang stres. Cuman ngomong stres. Tapi nggak ngerti fakta sebenarnya tentang stres. Jadi saya akan memulai terlebih dulu dengan membagikan kepada saudara fakta-fakta tentang stres, boleh ya? Dimulai dengan apa itu stres. Saudara suka ngomong stres tapi nggak ngerti apa itu stres. Stres sebenarnya, saudaraku, adalah respon alami tubuh dalam menghadapi tekanan, tuntutan, dan perubahan hidup. Boleh nggak kalau seperti ini saya ngomong, kalau saudara stres bukan berarti engkau lemah. Stres simply respon alaminya tubuh kita. Jadi kalau stres itu adalah respon alami tubuh, sedangkan saudara ini kepengennya maju nih, bersamaan dengan kemajuan pasti dong ada tuntutan untuk upgrade kan? Oke ya, bersamaan dengan kemajuan pasti dituntut untuk berbenah. Pasti dong. Terus karenanya jadi stres, senggol kiri kanan, normal aja. Itu wajar, biasa. Oke? Saya tarik ya supaya saudara bisa memahami nih. Jangan cuma ngomong stres gitu saudaraku. Tapi enggak sungguh-sungguh memahami fakta dari stres itu sendiri. Kalau stres adalah reaksi normal dari tubuh kita ini menghadapi bukan hanya tekanan dan tuntutan, tapi juga perubahan hidup. Kalau saudara mau keluar dari zona nyaman, wajar dong, pasti terjadi banyak perubahan. Dan perubahan menimbulkan stres. Senggol kiri kanan lagi bilang normal, wajar. Stres bukan berarti saudara lemah. Justru kalau mau maju, justru kalau mau dibawa Tuhan lebih tinggi, saudara akan berhadapan dengan yang namanya stres. Boleh nggak saya tambahkan, saya simpulkan? Berarti selama engkau masih hidup, halo, engkau akan terus bertemu dengan stres. Karena stres adalah memang respon alaminya tubuh ketika berhadapan dengan tekanan, tuntutan, dan perubahan hidup. Hari ini saya bawa kabar baik. Sekalipun stres itu respon alami, engkau tidak harus dikuasai oleh stres. Stres bisa dikelola. Aminnya yang paling keras. Sepakat dulu ya. Oke. Itu sebabnya sekarang saya ingin mengajak saudara lanjut nih ngeliat. Stres itu ternyata ada dua macam. Jangan hanya bilang stres.
Tapi nggak ada waktu untuk research kan, nggak ada waktu untuk melihat sebenarnya yang stres itu apa sih gitu kan. Stres itu ada dua macam saudaraku. Yang pertama saya bagikan dua. Namanya adalah eustress. Eustress itu stres yang positif. Pastor, hari ini saya baru tahu kalau ada stres itu bisa positif ya. Iya, eustress itu stres positif. Saya kasih contoh ya. Saudara dikejar anjing, stres enggak? Tapi saudara butuh stres itu supaya lari. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara enggak punya rasa stres itu, terus saudara dikejar anjing, saudara bilang, enggak apa-apa. Ya digigit. Jadi enggak semua stres itu jelek. Oke? Atlet bertanding. Mau bertanding saudara stres. Kenapa? Saudara merasa ini jadi kayak ada pressure nih untuk perform better. Tapi eustress ini yang muncul, itulah yang membuat para atlet justru bisa meningkatkan performanya menjadi lebih baik. Saudara dokter nih, tugas di IGD. Tiba-tiba diserbu pasien. Pasien datang bersamaan, hektik sekali, stres enggak? Stres, tapi bagus. Stres itulah yang memicu dokter untuk kemudian bergerak dengan sigap, bergerak dengan cepat, mampu untuk menangani sehingga akhirnya pasien-pasien bisa ditangani dengan baik. Hari ini saya ingin membawa saudara masuk pada pemahaman bahwa tidak semua stres itu jelek. Eustress diizinkan Tuhan kalau saudara merespon dengan benar, dia justru membawa sense of urgency yang membuat saudara jadi lebih baik, go beyond. Mampu melakukan lebih dari yang tadinya saudara sanggup lakukan. Jadi saya berdoa hari ini kalau saudara bilang stres, saudara ada di pemahaman bahwa enggak semua stres itu jelek. Dapat dulu ya. Tapi ada stres kedua, namanya distress. Nah, stres yang kedua inilah stres negatif Bapak Ibu. Ini stres yang membuat saudara merasa feeling overwhelmed, saudara udah gak bisa ngapa-ngapain. Ini stres yang membuat saudara ngerasa kayak terpuruk, saudara gak bisa tidur, gelisah, akhirnya saudara sakit, akhirnya secara mental breakdown. Tuhan gak mau saudara ngalami distress. Sudah bisa bedain dulu ya? Yang enggak mau adalah yang distress. Berarti kalau Tuhan enggak mau distress ini, maka kita harus bisa mengovercome. Kita bisa mengatasinya kan? Nah, untuk bisa mengatasi, boleh enggak saya bawa saudara maju lagi? Harus tahu penyebab stres dulu. Ya kan? Masuk akal ya? Jadi kalau sudah tahu, oke, ada stres baik, ada stres buruk. Yang stres baik itu justru memacu kita jadi lebih baik. Stres buruk no. Tapi kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Nah, saya bagi jadi dua. Penyebab stres. Eksternal dan internal. Tahun 1967, saudaraku, ada dua orang psikiater yang berasal dari Amerika. Mereka mengumpulkan ribuan orang pasien untuk mengadakan uji coba tentang bagaimana hubungan kejadian peristiwa dalam kehidupan itu beresiko menimbulkan penyakit fisik dan mental.
Dari penelitiannya ini, 2 orang psikiater yang bernama Thomas Holmes dan Richard Rahe memunculkan 43 daftar yang terkenal dengan nama Holmes and Rahe Stress Scale. Saya sengaja akan memunculkan untuk saudara bisa ngelihat. Nah, sambil nanti saya sampaikan, coba cek ya saudaraku. Dia memetakan 43 penyebab stres, peristiwa yang menyebabkan stres yang tertinggi. Nomor 1 adalah kematian pasangan, nilainya 100. Nomor 2 adalah perceraian, nilainya 73, perpisahan, ini bukan cerai tapi pisah ranjang 65, hukuman penjara, kematian anggota dekat. Jadi nanti kalau saudara iseng-iseng di rumah ya saudaraku, nanti di ini saudara coba ada enggak nih selama 1 tahun, cara ngitungnya selama 1 tahun saudara ngalami apa aja nih yang masuk di list ini. Terus kalau nilainya kurang dari 150 berarti tingkat level stres saudara rendah. Tapi kalau nilainya di atas 300, nah itu berpotensi bahkan menyerang ke tubuh. Nah kurang lebih lah seperti itulah saudaraku. Tapi anyway sambil saudara nanti ngitung-ngitung ataupun ngeliat-ngeliat ya. Seru-seru juga ya saudaraku main seperti ini. Nah saya ingin membawa saudara untuk melihat dari list ini, saudara menyadari enggak bahwa di sini tidak semuanya negatif. Nomor 7, senggol kiri kanan, menikah kan baik. Tapi ternyata dia di peringkat nomor 7 yang bisa menimbulkan stres. Kalau saudara lihat nomor 12, yang mengharapkan kehamilan, kelahiran anak. Bukannya harusnya happy bu, mau punya anak. Tapi dia masuk di peringkat nomor 12. Bisa bikin stres. Ini lebih lucu lagi saudaraku. Kalau saudara lihat, banyak orang bilang sama saya, liburan telah tiba, Pastor. Healing. Nomor 38 saudaraku. Dan nomor 41. Senggol kiri kanan lagi, libur bikin stres. Karena ternyata liburan saudaraku dan hari raya besar ini listnya agak terpotong. Saudara nanti cari sendiri di internet pasti ketemu kok. Karena tempatnya aja nggak cukup saudaraku. Jadi kita decide potong-potong sedikit lah gitu. Nah jadi nomor 38 dan nomor 41 ternyata saudaraku liburan itu yang saudara pikir harusnya bikin happy, it can bring stress. Sekarang saya ingin melihat saudara memahami ya, sampai di sini dulu saudara jadi bisa memahami ya. Yang pertama, stres itu hanya respon alami tubuh. Dia tidak berarti kau lemah. Pahami itu dulu. Yang kedua, enggak semua stres buruk. Ada stres yang baik. Tapi yang ketiga, saudara harus tahu, engkau tidak harus dikuasai stres. Stres bisa dikelola. Dari situlah saya akan membawa saudara terlebih dulu tadi memahami penyebab yang pertama dari stres adalah eksternal, dari luar, pengalaman-pengalaman ataupun peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan stres. Itu eksternal. Tapi belum selesai. Yang kedua adalah faktor internal. Seringkali stres itu bukan karena peristiwanya, tapi juga banyak dipicu oleh cara merespon, cara berpikir, cara menanggapi sebuah peristiwa. By the way, ada tipe orang-orang tertentu itu
lebih rentan stres. Saudara salah satunya atau enggak? Saya one of them, saudaraku. 4 tipe, ini banyak tipenya saudaraku. Kalau nanti saudara cari di internet pun akan ketemu. Tapi 4 tipe yang mudah terkena stres adalah perfeksionis. Saya masuk di yang ini saudaraku. Perfeksionis, seorang yang perfeksionis akan melihat segala sesuatu dengan kaca pembesar. Yang buat orang lain oke, buat perfeksionis kiamat. Oke, itu sebabnya seorang perfeksionis dia lebih rentan terhadap stres. Pesimis. Pesimis itu adalah orang yang melihat segala sesuatu, kata-kata favoritnya kayak gini. Lebih baik kita mempersiapkan yang terburuk dulu. Pernah dengar itu enggak? Pesimis akan lebih cenderung melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang selalu negatif dulu. Yang lain masih ada pengharapan berjuang, pesimis udahlah karena dikalkulasi dia akan udahlah menyerah aja gitu. Itu pesimis. Itulah yang membuat lebih rentan stres. Kenapa? Karena ketika yang lain melihat masih ada pengharapan, pesimis berpikir sudah tidak ada pengharapan lagi gitu. Yang ketiga, jenis yang ketiga yang lebih mudah stres, overthinker. Overthinker itu ya saudaraku, setelah semua yang bisa saudara pikirkan habis, saudara cari yang baru. Orang yang overthinker, mau saudara tolong kayak apa, masalahnya udah selesai, dia make a habit aja nyari masalah baru gitu. Jadi dia nggak bisa berhenti berpikir, segala sesuatu dipikirin. Oke ya, ini overthinker. Yang terakhir adalah, ini nggak disangka banyak orang, tapi kalau saudara tipe yang ini pun, yes, kau rentan stres. People pleaser. Saudara itu nggak bisa say no. Supaya orang lain ini saudara always terima. Kasih kerjaan, oke. Akhirnya nggak bisa nyelesain, saudara merasa bersalah. Terus stres. Terus saudara blame yourself. Menyalahkan diri sendiri. Ini people pleaser. Kenapa saya butuh membawa saudara untuk melihat faktor internal ini, saudaraku? Karena kalau saudara tidak belajar mengatasi, maka sampai kapanpun juga, mau peristiwa apapun juga, hal baik, hal buruk bisa bikin stres. Hopefully sampai di sini, ini kali ini firmannya agak beda nih saudaraku, lebih ringan. Tapi saya percaya justru ini dibutuhkan banyak orang. Karena hari-hari ini banyak orang ngeluh sama saya, stres pastor gitu. Nah hari ini saudara, saya sengaja ingin membawa saudara, yuk kita belajar yuk mengelola, terus kemudian mengatasi stres. Oke ya. Karena tadi sudah saya kasih landasan ya, nggak semua stres buruk. Stres itu bisa dikelola, nggak sampai harus menguasai dan menghancurkan hidupmu. Jadi saya akan membagikan 4 cara saudaraku hari ini. Bagaimana saudara bisa berkemenangan from stress to rest. Oke ya. Saya bagikan 4. Yang pertama, saudara harus belajar mengelola fisik. Maksudnya bagaimana? Saya munculkan terlebih dulu Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Atas seketika di garis bawahi, nanti saya jelaskan di bawah selanjutnya saudara. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kenapa
Kenapa saya kok mengambil ayat ini, saudara? Saudara coba pikirkan ataupun renungkan perkataan saya ini. Yang ngomong ayat ini tuh Yesus loh. Setuju dong, Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya setuju dong, Yesus itu very powerful. Bahkan saudaraku dalam wujudnya yang sebagai manusia, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Sampai di dalam Alkitab ditulis, kalau semua yang Yesus lakukan itu ditulis, maka seluruh buku di dunia ini pun tidak akan cukup untuk menulisnya. Berarti seberapa banyak itu gitu saudaraku. Yang tertulis di dalam Alkitab itu nothing compare apa yang Yesus lakukan sementara dia ada di muka bumi ini. Bahkan tercatat juga Yesus membangkitkan orang mati. Sepakat ya saudaraku? Tapi regardless semuanya itu, come on, Yesus saudara tahu kapan beristirahat dan berhenti. What's your point, Pastor? Kalau Yesus aja butuh istirahat, siapa kita ini? Yang sepakat katakan amin. Hopefully by now saudara bisa menangkap poin saya. Saya akan mengajak saudara melihat in case saudara mungkin berpikir ini cerita tentang apa ya Pastor? Oke, ini kisahnya diambil pada saat Yesus itu mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Muncul kisah ini. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia sepupunya Yesus langsung. Dia anaknya Elisabet. Elisabet saudaranya Maria. Mereka ini masih bersaudara. Bukan hanya karena Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini sepupuan saudaraku, but bagi orang Kristen ini peristiwa adalah peristiwa yang sangat menggoncang. They never think, mereka tidak berpikir itu akan terjadi. Pada saat Yesus mendengar kejadian itu, dari ayat ini, apa yang Yesus lakukan, saudara? Ayat ini berkata, Yesus memutuskan untuk menyepi terlebih dulu. Dia memutuskan untuk pergi, minggir dulu, beristirahat. Saudara bisa mengerti maksud saya? Yesus itu memahami saudaraku bahwa yang namanya tubuh gak bisa diforsir. Dia sadar sesadar-sadarnya peranan tubuh yang kalau tidak saudara jaga kesehatannya itu akan menghantam ke jiwa. Jadi tubuh harus dirawat. Senggol kiri kanan, dikasih Tuhan tubuh yang cantik, tubuh yang baik, dirawat. Oke, gak usah bicara tubuh saudara lah. Mesin mobil saudara aja kalau dipakai ombrokan saudaraku. Saudara gak pernah servis, gak pernah rawat. Rusak gak tuh? Rusak, rusaknya lebih cepat gak? Lebih cepat. Saya berdoa semua yang di sini panjang umur, sehat, bahagia. Kalau saudara amin, nomor 1, kelola dong fisiknya. Oke, makanya yang benar. Ada hal-hal yang gak perlu ditengking. Dalam nama Yesus kolesterol pergi. Gak perlu. Gak usah ribet-ribet nyuruh kolesterol pergi. Pakai nama Yesus. Ada hal-hal yang simply saudara jaga tuh makanan. Oke ya. Dengan saudara jaga makanan, saudara tidur teratur, itu saudara nggak tengking aja, dia udah turun dengan sendirinya. Boleh Bapak Ibu? Olahraga. Manusia diciptakan untuk bergerak. Manusia tidak diciptakan untuk mager. Makanya waktu saudara lihat di momen pandemi, muncul berbagai macam penyakit.
Di momen pandemi muncul berbagai macam itu penyakit secara tubuh lah, penyakit secara jiwa lah, itu bermunculan. Kenapa? Yang harusnya gerak, yang harusnya olahraga mager. Sehingga lagi kiri kanan. Ini saya memberikan kredit terbesar kepada teman-teman dancer kita dan tamborin, saudara. Saudara less stress. Karena saudaraku ketika kau bergerak, ketika kau olahraga, tubuh ini diciptakan Tuhan memproduksi hormon yang membuat engkau bahagia. Nah, jadi ternyata stres bukan sembuh dengan saudara nonton seharian, dengan saudara lihat drakor seharian, tiduran seharian penuh, nggak ngapa-ngapain, terus scrolling, saudaraku. No, stres bisa sembuh ketika saudara keluar dari rumah tuh, lihat matahari pagi, terus saudara bilang, ini udah pagi gitu. Tubuh saudara diingetin, woi bangun, udah pagi. Lari, olahraga, ambil waktu untuk saudara bisa bergerak. Oke ya, jadi yang pertama, saudara harus menghargai tubuh. Kalau mau saudara bisa mengendalikan stres, saudara harus mengelola fisik. Itu yang pertama terlebih dulu. Lalu yang kedua, mengelola social life. Saya bukakan lagi ya, Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Manusia, saudaraku, tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu. Tapi kita sudah belajar ya, manusia adalah makhluk sosial. Engkau tidak ditakdirkan menanggung beban sendirian. Pengkhotbah pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-9 bagian A itu bahkan ngomong, lebih baik berdua daripada seorang diri. Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa nolong. Bagi saudara yang sudah menikah, yang belum, jangan ini saudara. Bagi saudara yang sudah menikah, katakan kepada suami istri di samping saudara, ternyata lebih baik kalau kita berdua. Oke, Bapak Ibu, karena ketika yang satu rem, yang satu gas. Kalau lihat yang satunya ngegas, jangan merasa ini istriku gimana sih, ngegas aja terus. Diciptain yang satunya untuk gantian ngerem. Oke ya, jadi berdua lebih baik dari seorang diri. Sorry buat yang masih single. Saya berdoa Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Artinya saudaraku disuruh bertolong-tolongan biar nggak stres. Jangan udah berdua tapi saling memarahi. Kamu. Itu berduanya bikin stres, saudaraku. Ayat ini berkata kalau berdua bertolong-tolongan lah. Saling membantu. Bahkan saudaraku Rasul Paulus dalam Ibrani pasalnya yang ke 10 ayatnya yang ke-25 ngomong gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini teman-teman yang lihat secara online ya. Saya ajak yuk ikut ibadah. Pastor, kok nyenggol? Enggak, saya tabrak. Memang firman Tuhan ngomongnya diajak untuk jangan menjauhkan diri. Saya tahu mungkin ada sebagian dari saudara juga, aduh pastor saya lagi di luar kota ini tapi lihat online, that's good, it's okay gitu. Saya bisa paham, ada keadaan-keadaan yang mungkin saudara juga tidak bisa. Tapi kalau bisa, jangan dijadiin alasan.
Yang sepakat katakan amin. Tadi poin nomor 1 apa? Jangan mager. Berarti ke gereja jalan, ke gereja gerak itu sehat. Oke ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Single atau plural. Singular atau plural. Hah? Pertemuan-pertemuan ibadah. Hah? Plural, jamak. Berarti bukan cuma ibadah doang. Komsel, Pondok Daud, ayo. Itu baik saudaraku. Kenapa? Karena memang saudara tidak ditentukan untuk hidup sendirian. Sedangkan kita hidup itu di zaman yang very apa ya saudaraku? Tingkat stresnya itu tinggi. Persaingan kan lebih ketat ya. Bersamaan persaingan lebih ketat, saudara dituntut lebih tinggi kan. Tuntutannya jadi naik gitu. Nah akhirnya saudara kalau enggak hati-hati tingkat stresnya juga naik. Lah padahal zaman sekarang ini kita hidup di zaman yang orang itu individualis. Zaman saya masih kecil ya saudara, saya tuh suka lo keliling-keliling di tetangga gitu. Kayak tetangga satu dengan yang lain tuh kenal aja gitu. Saya tuh kalau di Solo ya saudaraku nggak perlu bawa dompet loh. Beneran, itu sampai kalau toh saya lupa bawa uang ya, beli apa ya, mereka tuh saling kenal. Jadi, kamu anaknya si ini, udahlah besok lagi balik ke sini, gitu. Segitunya saudara. Itu tuh bener-bener kayak yang everyone knows everyone gitu. Semua orang kenal satu dengan yang lain. Akhirnya jadi kayak apa, bertanggung-tanggungan gitu loh saudaraku, saling menolong gitu. Nah zaman sekarang semua individualis, sendirian apa-apa sendirian Pak. Lah akhirnya sama-sama kejebak yang namanya kesepian toh. Udah kesepian akhirnya terbiasa karena minta tolong orang belum tentu merespon baik Pak. Akhirnya ngomongnya gini, udahlah aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri, kan gitu. Tapi sambil nangis gitu. Pastor kenapa pastor bisa bilang gitu? Saya pernah ngalami. I've been there. Momen-momen yang tidak mengenakan, kita harus menguatkan diri sendiri tapi kadang kita nangis because of it. Tingkat kesepian itu jadi tinggi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, saya berdoa ya saudaraku, firman ini simple-simple hari ini. Tapi saya berdoa ya, ada kelepasan terjadi hari ini. Saya berdoa satu demi satu beban yang selama ini sudah memenjarakan engkau. Keluarga jadi enggak bahagia, pelayanan jadi enggak bahagia, kerja jadi enggak bahagia. Di dalam nama Yesus, hari ini ada kelegaan, ada kelepasan. Hari ini ada sukacita mengalir. Yuk, jangan biarkan engkau terus hidup di sana. Pastor, kata pastor saya disuruh istirahat. Ya sudah, saya tak resign dari pelayan Tuhan. Lah disuruh istirahat katanya. Saya udah keluar dari pekerjaan saya. Makanya tadi kan saya tekankan kata beristirahat seketika. Maksudnya gimana? Dikelola saudaraku. Ada waktunya istirahat, istirahat. Harusnya tidur, tidurlah. Waktunya tidur jangan dipakai nonton. Waktunya kerja jangan main game. Waktunya pulang rumah jangan kerja. Jangan dibolak-balik saudaraku. Akhirnya stres. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Yang ketiga, yuk sekarang yang dikelola apalagi? Kelola pikiran ya. Kenapa? Saudara udah hidupnya sehat, saudara udah punya komunitas yang sehat, tapi kalau pikiran nggak dijaga percuma. Seorang perfeksionis ya saudaraku, akan berkata, wah puji Tuhan kamu juara 2, orang lain ngomong sama dia. Dia akan ngomongnya gini, juara 2 kiamat. Juara 2 artinya gagal. Orang lain tidak peduli, orang lain meyakinkan dia, lo puji Tuhan lo itu hebat lo. Enggak semua orang bisa dapat juara 2.
Tapi kalau pola pikir perfeksionis ini enggak disetel, saudaraku, perfeksionis can be good, jangan salah. Perfeksionis, orang yang perfeksionis itu akan membuat saudara tuh enggak puas mengerjakan rata-rata. So it's good. Tapi kalau pola pikirnya enggak dibenerin, itu bisa jadi kehancuran loh saudara. Saya tuh pernah ada di titik yang dimana ya saudaraku ngeliat ini kursi gitu ya, enggak pas sedikit aja ya, itu mengganggu loh. Yang lain lihat kursinya melenceng kanan kayak kiri aja dibiarin saudara. Perfeksionis can be dangerous saudara. Tapi at the same time kalau saudara bisa memanage itu dengan baik, saudara akan excel di bidang saudara. Saudara akan muncul lebih dari rata-rata orang. Tapi dengan pola pikir yang benar. Kalau tidak seorang perfeksionis disuruh berdiri di atas mimbar, saudaraku, maka yang dia pikirkan dia takut. Kenapa? Takut mengecewakan, takut gak bisa perform well. Tapi kalau pola pikirnya dibenahin, di atas mimbar, itu sebuah kepercayaan loh. Berarti engkau dipercaya, engkau dinilai baik, engkau dinilai lebih. What if I fail? Gimana kalau salah? Gimana kalau ini? Nanti malu, nanti apa? Nanti ini itu dan lain sebagainya. Tapi instead berpikir seperti itu, pola pikirnya bisa dibetulin loh. Enggak apa-apa, justru kesempatan untuk belajar. Kalau gagal pun, nah ini, kalau di sini ada seorang perfeksionis ya, saya ingin mengatakan ini. Kalau gagal pun dunia tidak kiamat. Saya bersyukur saya punya seorang suami ya saudaraku yang terus mengingatkan saya. Karena kalau enggak, seorang perfeksionis ditambah dengan overthinker, wow. Itu kombinasi yang super wow saudaraku. Enggak akan ada habisnya. But you need to say stop to yourself. Otherwise you cannot be happy. Satu kesalahan, satu kekurangan bukan akhir dari segalanya. Engkau bisa berproses, keep on being better and better, keep on upgrading yourself. Boleh? Di sini kalau ada yang ngalami, hari ini saya berdoa ya saudaraku, benar-benar yuk kita belajar. Roma pasalnya yang kelima, mengelola pola pikir. Kalau benar saudaraku. Ayatnya yang ketiga ngomong gini saudara. Kebanyakan orang berpikir kesengsaraan itu sama dengan stres. Yang namanya masalah sama dengan stres. Tapi Roma 5 ayat 3 ngomong gini. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Pastor, gimana saya bisa punya pola pikir seperti itu? Hikmat yang dari Tuhan. Buat semua yang lain, prajurit yang lain, Goliat itu terlalu besar. Itu sebabnya nggak akan bisa dikalahkan. Mereka mundur teratur karena mereka takut. Buat Daud, betul, Goliat itu terlalu besar. Itu sebabnya nggak bisa meleset. Jadi dia lemparkan umbannya saudaraku, nggak akan meleset. Which one are you? Gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong? Sama tapi beda. Yang manakah saudara? Apakah saudara melihat Goliatnya sebagai raksasa yang terlalu besar sehingga nggak akan bisa dikalahkan, atau saudara bisa melihat Goliatnya terlalu besar sehingga tidak akan meleset? Yang manakah saudara? Pola pikir satu-satunya yang bisa memperbaharui akal budimu adalah apa? Firman.
Firman itu dia akan memperbarui akal budi sehingga caramu berpikir, POV-mu tidak lagi sama. Saya nggak perlu minta maaf tapi saya tetap akan ngomong maafkan saya. Eat or you die. Minggu lalu kan? Konsumsi firman. Kalau selama ini saya selalu ngomong baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Pastor bukannya bosen ngomong seperti itu. Enggak bosen, saya tambahi eat or you die. Malah tambah jahat pastornya gitu. Lah ya beneran, konsumsi firman. Konsumsi firman sehingga engkau menjadi lebih dari pemenang. Dalam setiap yang engkau alami, cara berpikirmu jauh lebih dari orang kebanyakan. Engkau unggul. Kalau engkau terus isi dengan firman, orang lain selalu berpikir bahwa masalah itu adalah stres. Engkau berpikir di dalam kesempitan ada kesempatan. Cara pikirmu unggul. Harus diisi dengan firman. Karena itu satu-satunya yang bisa merubahkan akal budimu. Membalikkan, itu bisa menata kembali. Engkau bisa melihat dengan cara yang berbeda. Kalau enggak, kita hidup di dunia ini ya saudaraku. Diisinya tuh dengan filosofi dunia terus loh. Saudara diisi dengan cara pikir di sekeliling kan. Apa yang saudara lihat? YouTube apa? Semuanya ngomong apa tuh? Tanpa saudara sadari masuk loh. Kalau enggak kau isi balik, di kontra saudaraku, di counter attack, dilawan balik dengan firman. Nanti engkau menjadi serupa dengan dunia. Disitulah saudaraku enggak bisa dibedakan orang Kristen dan bukan orang Kristen. That's the reason why. 3 ya, terakhir ya, yang keempat. Kelola kerohanianmu saudaraku, kelola kehidupan rohmu. Kenapa? Mau saudara hidup sehat lah, terserah saudara mau olahraga kah, apakah saudara punya pertemanan yang baik kah, saudara menjaga pikiran saudara kah, selama rohmu kering, cepat atau lambat, engkau akan ditelan dengan stresmu. Yang bisa mengendalikan jiwa itu roh. Itu levelnya tuh seperti itu saudaraku. Roh, jiwa, tubuh. Kalau rohmu enggak diisi, rohmu enggak diperkuat saudara. Tubuhmu boleh sehat, jiwamu boleh diatur. Tapi kalau rohmu kosong, kering saudara, habis. Itu sebabnya saudara harus tahu, the best rest, tempat terbaik untuk rest di dunia ini. Matius 11:28, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kadang ketika kau ibadah saudaraku efeknya enggak langsung. Kadang ketika kau ikut pondok Daud efeknya enggak langsung. Kadang ketika engkau doa sehari sekali, sehari sejam efeknya enggak langsung. Tapi renungkan saudaraku, even the best CEO in the world, orang-orang dunia sekarang pun mengatakan mereka memasukkan meditasi sebagai salah satu hal yang penting saudara. Apa itu meditasi? Kalau kita orang dunia sebut meditasi, kalau kita orang Kristen sebut apa? Itu dibutuhkan. Dampaknya mungkin tidak langsung, but it is. Itu akan membawa jiwamu menjadi tenang. Itu sebabnya bagaimana saudara bisa rest in God's presence. Kita buka ya ayatnya. Yuk kita lihat. Mazmur 62 ayat 1-3. Daud itu ngomong gini. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Ada yang bisa nyanyi sama-sama? Sepanjang hidupku.
Boleh yuk katakan. Hanya dekat padamu. Apa? Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Daud ya saudaraku di dalam kehidupannya kalau mau dijumlah. Skala stres Rahe tadi sama Holmes ya. Nilainya bukan cuma 300 udah meledak. Dia berpotensi stres sangat tinggi. Tapi yang membuat Daud bisa kuat, dia sadar untuk mengalahkan stres menjadi rest, butuh satu figur yang bisa mengalahkan lebih berkuasa dari masalahnya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan di setiap kali dia tidak mampu, dia berlari kepada Bapaknya, Tuhannya. Di situ dia dapat kekuatan. Yang kedua saudaraku, rest in God's. Beristirahatlah di dalam promise-nya Tuhan, janjinya Tuhan. Saudara pernah dengar ayat ini enggak? Langit bumi boleh berlalu tapi firmanku tinggal tetap. Saya terjemahkan gini boleh enggak? Semua masalah ada kadaluarsannya, tapi firman Tuhan dia akan tetap berdiri kokoh. Manusia saya pernah bagikan, manusia itu diciptakan untuk bersandar. Contoh, di sini saudara duduk, bersandar enggak? Saudara berdiri, coba deh seharian berdiri kuat enggak? Manusia ditentukan untuk bersandar. Cuman yang jadi masalah, sandarannya apa? Kan gitu. Kalau sandarannya benar, maka saudara akan kuat. Tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada janji Tuhan. Yesaya 41 saudaraku. Ayatnya yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berpegang pada janji Tuhan, saudaraku, membuat engkau jadi tenang. Masalahnya mungkin masih ada, tadi kita juga nyanyiin lagunya toh. Tapi tetap percaya Tuhanmu besar. Masalah punya expired, punya tanggal kadaluarsa. Janjinya enggak pernah kadaluarsa. Boleh ya? Dan yang terakhir saya tutup dengan ini. Rest in God's power. Pada kuasa Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini ya saudaraku. Yeremia 32 ayatnya yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itu sebabnya engkau bisa berkata, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Janjinya tidak kadaluarsa. Sampai satu titik masalahmu harus menyerah. Tapi janji Tuhan akan tinggal tetap. Ku terima sekarang kemenangan dan sama-sama yuk jemaat Tuhan bangkit berdiri katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji.
saudara. Jangan terus hidup di dalam keadaanmu. Jangan terus nyaman dengan semua yang selama ini menindih engkau. Ambil keputusan. Aku mau bahagia. Aku mau bebas. Aku punya Tuhan yang besar. Kami terima Tuhan. Kami terima rema-Mu. Firman-Mu berbicara satu demi satu Tuhan. Melepaskan setiap ikatan.